Halo semuanya. Kenalin, kita dari kelompok Push Aldo. Aku Alifa Maliansyah dengan NPM 603251009. Aku Alia Putri Yustica dengan NPM 603251112. Aku Sayla Nazila Tasya Putri dengan NPM 603251115. Kita bakal presentasiin perihal PT Indo Gawai. Halo semuanya, saya Sayla. Saya di sini akan menjelaskan dari bukti transaksi nomor 1 sampai nomor 12. Namun sebelum kita masuk ke bukti transaksi, saya akan spill dulu nih untuk saldo piutang dagangnya dan saldo-saldo yang lainnya pada bulan November 2014-nya. Nah, untuk saldo piutang dagang totalnya ada 216.900.000 untuk utang dagang. Totalnya 176.055. Untuk barang dagangan 427.500.000 dan untuk aktiva tetapnya totalnya 5.860.000.000 dan untuk pemilik saham sebesar 3.750.000.000. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke transaksi aja. Untuk bukti transaksi yang pertama kita ada bukti kas masuk penambahan modal saham sebesar 50 juta dengan 500 lembar. Kita akan masuk ke CRJ. Nah, di CRJ kita tinggal masukin aja di description-nya Nur Hidayat menanamkan modal saham sebesar 50 juta, di debitnya 50 juta dan share kapitalnya di kredit di kolom others sebesar 50 juta. Pada transaksi yang kedua ada voucher kas kecil nih. Untuk voucher kas kecil kita langsung masukin ke petty cash journal. Di sini ada pemeliharaan perlengkapan kantor dan peralatan sebesar 2.615.500. Nah, ini kita tinggal masukin aja pemeliharaan peralatan dengan di debit other operating expense sebesar 2.615.500 dan untuk di kreditnya petty cash sebesar 2.615.500. Pada bukti transaksi yang ketiga kita ada bukti kas keluar pembayaran gaji karyawan yang terutang selama bulan November 2014 sebanyak sebesar 63.545.000. Kita langsung masukkan ke CPJ dengan description pembayaran gaji. Di debitnya itu ada accrued expense di amount yang ini dan di kreditnya cash in bank sebesar 63.545.000. Setelah itu kita lanjut ke bukti transaksi yang keempat. Di bukti transaksi yang keempat kita ada pembelian persediaan sebesar 168.850.000 yang akan kita masukkan pada purchase journal. Description-nya itu dari PT Telekomindo. Untuk merchandise inventory-nya kita ngambil dari yang total penjualan 153.500.000. Untuk fed in-nya ngambil dari PPN 15.350.000. Dan untuk account payable-nya karena ini terhutang jadi di 168.850.000. Karena ini pembelian stok kita juga perlu untuk ke inventory card. Inventory card-nya masukkan sesuai nama barang yang tertera di sini dan sesuai unitnya. Nah, di tanggal 1 tadi saya sudah jelaskan ada di 55 unit ya. Di IC Galaxy Tab 270 itu ada 55 unit untuk di tanggal 1 persediaan. Lalu kita masuk karena membeli 15 unit, kita masuk pada kolom purchase. Di 15 unit
dengan unit cost-nya 1.600.000 dengan total 24 juta. Kita langsung masukkan pada balance-nya, itu karena berbeda harga dengan balance sebelumnya. Jadi kita masukkan dulu yang balance sebelumnya, baru kita masukkan yang terbaru yang baru kita beli. Lanjut pada transaksi yang kelima, kita ada voucher kas kecil, yang dimana voucher kas kecil langsung masuk ke petty cash, pembelian keperluan rumah tangga kantor. Nah, kita pada description-nya keperluan peralatan kantor pada tanggal 2, di debitnya other operating expense, di kreditnya petty cash sebesar 2.964.500. Kita lanjut lagi ke bukti transaksi yang ke-6. Kita ada bukti kas masuk sebesar 66.445.000, diterimanya pelunasan piutang dagang dari Makmur Seluler. Nah, karena pelunasan kita bakal langsung masuk pada CRJ karena kita menerima. Ada di yang kedua pada tanggal 2, description-nya Makmur Seluler, di debitnya cash in bank sebesar 66.445.000, dan untuk di others-nya itu ada sales diskon sebesar 2.055.000, untuk akun receivable-nya 68.500.000. Lanjut pada transaksi yang ke-7, kita ada voucher kas kecil perjalanan dinas pimpinan. Langsung pada masuk langsung ke petty cash journal. Nih, perjalanan dinas pada tanggal 3, di debitnya other operating expense, di kreditnya ada petty cash sebesar 3.500.000. Lalu kita ada di transaksi ke-8, selanjutnya bukti kas masuk dari pelunasan inti seluler sebesar 70.470.500. Kita langsung masuk pada CRJ. Pada CRJ Makmur Seluler, inti seluler yang ketiga pada tanggal 4. Di debitnya cash in bank sebesar 70.470.500 perak. Di ordersnya ada sales diskon sebesar 2.179.500. Di akun receivable-nya ada 72.650.000 untuk di kreditnya. Lanjut lagi pada transaksi yang ke-9, kita ada pelunasan utang dagang. Bukti kas keluar, berarti kita masukkan pada CPJ pada tanggal 5. Pada tanggal 5 kita membayar pada PT Komunika sebesar 53.655.000. Di debitnya account payable sebesar 53.655.000 dan di kreditnya cash in bank sebesar 53.655.000. Lanjut pada transaksi yang ke-10, kita ada penjualan secara kredit. Karena penjualan, kita masuk pada sales journal. Sales journalnya ini menjual pada Maju Seluler. Kita tulis Maju Seluler pada tanggal 6 Desember. Nah, di debitnya itu sebesar 347.270.000. Ada account receivable, itu kita langsung masukin aja yang piutang dagang ini nominalnya. Terus untuk cost of merchandise sold itu kita perlu hitung dulu, cuman nanti saya bakal jelaskan. Nih, untuk di kreditnya ada sales. Untuk salesnya itu sebesar 315.700.000. Dan untuk fade outnya ada di 31.570.000.
Nah, untuk menghitung cost of merchandise sold dan merchandise inventory, kita perlu memasukkan dulu semuanya pada inventory card dulu sesuai dengan yang dibelinya, yang dijualnya berapa. Nah, seperti ini kita langsung masukkan 32, ini totalnya 48 juta. Lalu ada di kolom sold yang unit kedua, jenis kedua itu ada di 72.500 totalnya, dan untuk unit yang ketiga itu ada di 105. Nah, itu kita tinggal tambah-tambahin aja untuk mencari cost of merchandise sold dan merchandise inventory-nya. Nah, itu tertotalnya 225 juta. Kita lanjut pada transaksi ke-11. Transaksi ke-11 kita ada kas kecil lagi untuk petty cash. Di sini ada pembelian konsumsi rapat pimpinan pada tanggal 6. Pembelian konsumsi rapat di debit order operating expense dan di kreditnya petty cash sebesar 672.350. Lanjut pada di transaksi 12 kita ada diterimanya pelunasan piutang dari Maju Seluler sebesar 75.750. Karena penerimaan jadi kita masuk pada jurnal CRJ dari Maju Seluler. Nah, di sini ada Maju Seluler sebesar 75.750 di debit, di cash in bank, dan di kreditnya 75.750.000 pada akun receivable. Aku Alifah Alma, jadi di sini aku akan menjelaskan transaksi berikutnya. Di transaksi 13 ada transaksi bukti kas keluar sebesar Rp63.450.000 pelunasan utang dagang atas pembelian kredit pada tanggal 14 November 2014. Transaksi ini kita masukkan ke jurnal CPJ dengan mengisi depreciation pelunasan utang dagang PT Jaya Telindo. Di debitnya account payable sebesar Rp63.450.000 dan di kreditnya cash in bank sebesar Rp63.450.000. Di transaksi 14 ada bukti kas keluar Bank Persepsi pelunasan pajak atas laporan SPT masa bulan November 2014 sebesar Rp56.276.500. Ini kita masukkan pada jurnal CPJ dengan description pelunasan PPh di kolom debit bagian orders mengisi income tax artikel 21 payable sebesar Rp6.024.500. Akun BNI Loan sebesar Rp45.585.000 dan income tax artikel 25/29 payable sebesar Rp4.667.000. Lalu kreditnya cash in bank sebesar Rp56.276.500. Lalu selanjutnya di transaksi 15 ada penjualan kepada Makmur Seluler sebesar Rp311.080.000. Dengan transaksi ini kita masukkan pada sales journal di bagian description memasukkan Makmur Seluler di debit akun receivable sebesar Rp311.080.000 untuk cost of merchandise sold Rp202 juta pada kredit di sales Rp282.800.000 di bagian fade out sebesar Rp28.280.000 dan di merchandise inventory sebesar Rp202 juta. Untuk itu kita tinggal memasukkan pada inventory card sesuai unit yang terjual pada transaksi di kolom sold. Lalu di transaksi 16 ada transaksi voucher kas kecil. Kita memasukkannya pada jurnal khusus PCJ dengan mengisi description-nya pembayaran utility pada debitnya accrued expense sebesar Rp4.312.500 dan di kreditnya petty cash sebesar Rp4.312.500.
Lalu untuk transaksi 17 ada pembelian pada PT Komunika sebesar Rp278.300. Kita langsung mengisi pada jurnal purchase-nya, jurnal di description-nya PT Komunika, di debitnya bagian merchandise inventory sebesar 253 juta dengan lalu di bagian fed-in-nya Rp25.300 dan di kreditnya di account payable sebesar Rp278.300. Setelah itu kita tinggal memasukkannya pada inventory card sesuai unit yang dibeli pada bukti transaksi di kolom purchased. Pada transaksi 18, adanya transaksi voucher kas kecil, pembelian konsumsi untuk tamu pimpinan. Lalu kita mengisi lagi pada PCJ lagi di description-nya pembelian konsumsi tamu, lalu di debitnya order operating expense sebesar 375.200 dan di kreditnya petty cash sebesar 375.200. Lalu selanjutnya ada transaksi ke-19, ada retur pembelian sebesar Rp21.230.000 yang akan kita masukkan pada general journal. Di debitnya akan payable sebesar Rp21.230.000, di kreditnya merchandise inventory sebesar Rp19.300.000 dan fed-in sebesar Rp1.930.000. Lalu kita juga perlu mengurangi stok pada inventory card. Pada setiap kolom purchase kita membeli dengan kurung sesuai unit yang ada pada bukti transaksinya sesuai dengan jenis barangnya. Lalu untuk transaksi ke-20 ada bukti kas keluar, pelunasan utang dagang pada Telekomindo sebesar Rp58.950.000. Kita langsung mengisi pada CPJ dengan di description-nya PT Telekomindo, di debit account payable sebesar Rp58.950.000 dan di kreditnya bagian cash in bank sebesar Rp58.950.000. Lalu pada transaksi ke-21 ada bukti kas masuk sebesar Rp336.851.900. Kita mengisi pada tabel CRJ dengan description maju salurar di debit bagian cash in bank sebesar Rp336.851.900 pada order sales diskon sebesar Rp10.418.100 dan di kreditnya akan receivable sebesar Rp347.270.000. Lalu untuk transaksi ke-22 ada voucher kas kecil, pembayaran keamanan dan kebersihan yang akan kita masukkan pada PCJ dengan description pembayaran keamanan dan kebersihan. Di debit order operating expense sebesar Rp2.650.000 dan di kreditnya petty cash sebesar Rp2.650.000. Aku Alia Putri Yustika yang akan melanjutkan menjelaskan transaksi berikutnya. Nah, di transaksi berikutnya yaitu transaksi 23 ada bukti kas keluar untuk pembayaran angsuran utang bank BNI sebesar Rp16.607.500 yang akan kita masukkan pada CPJ dengan description pembayaran utang bank di debit di bagian orders BNI loan sebesar Rp19.100.000 dan interaksi ekspansi sebesar Rp7.507.500 dan di kreditnya pada cash in bank sebesar Rp16.607.500. Pada transaksi 24 ada penjualan kepada Inti Seluler sebesar Rp253.176.000 yang akan kita masukkan ke SJ dengan description Inti Seluler di debit bagian account receivable sebesar Rp253.176.000, di cost of merchandise sold-nya sebesar Rp164.400 dan di kredit sebesar Rp230.160.000, di fade out sebesar Rp23.106.000, di merchandise inventory sebesar Rp164.400. Dan setelah itu kita harus mengisi pada inventory card-nya sesuai dengan jenis barang yang dijual pada bukti transaksi dengan mengisi kolom bagian unit yang terjual dan harga unit yang terjual.
Di transaksi 25, adanya bukti transaksi voucher kas kecil pembayaran pemasangan iklan lowongan pekerjaan. Kita akan mengisi di PCJ dengan description pembayaran iklan di debit order operating expense sebesar 1.250.000 dan di kredit petty cash sebesar 1.250.000. Pada transaksi 26, ada retur penjualan sebesar 24.024.000 yang akan kita masukkan pada general journal di debit. Ada self return sebesar 21.840.000 dan fade out sebesar 2.184.000. Di kredit akun receivable sebesar 24.024.000. Lalu di debit ada merchandise inventory sebesar 15.600 dan di kredit ada cost of goods sold sebesar 15.600. Setelah itu, kita mengisi di inventory card dengan menggunakan kurung yang artinya mengurangi sesuai jenis barang yang diretur pada bukti transaksi. Pada transaksi 27 ada pembelian barang sebesar 136.070.000 yang akan kita masukkan pada PJ dengan description PT Jaya Telindo di debit bagian merchandise inventory sebesar 123.700.000 dan di set in sebesar 12.370.000. Di kredit akun payable sebesar 136.070.000. Lalu kita tinggal masukkan kepada inventory card masih di bagian purchase sesuai dengan banyaknya unit dan jenis barangnya pada bukti transaksi. Di transaksi 28 ada bukti transaksi voucher kas kecil sumbangan perayaan tahun baru. Kita akan masukkan pada PCJ dengan description sumbangan barang taruna di debit order operating expense sebesar 650.000, di kredit petty cash sebesar 650.000. Pada transaksi 29 adanya penjualan Madaguna sel sebesar 153.846.000 yang akan kita isi pada SJ di bagian description guna sel di debit account receivable sebesar 153.846.000 dan cost of merchandise out-nya sebesar 99.900.000 dan di kredit bagian sel sebesar 139.860.000, di fade out sebesar 13.986.000 dan di merchandise inventory sebesar 99.900. Lalu setelah itu kita akan masukkan pada inventory card sesuai dengan jenis barang yang terjual berapa unit pada kolom sold. Transaksi 30 ada voucher kas kecil pembuatan baligo atau spanduk sebesar 2.750.000 yang akan kita masukkan pada PCJ dengan description pembuatan baligo di debit advertising expense sebesar 2.750.000 dan di kredit petty cash 2.750.000. Pada transaksi 31, menjual 1 unit mobil operasional kantor secara tunai sebesar 135 juta dan kita akan masukkannya pada general journal dan kita harus menghitung bagian depreciation-nya dan loss on self asset pada debit depreciation expense sebesar 3.125.000 dan di kredit accumulation depreciation automobile sebesar 3.125.000. Lalu di cash in bank sebesar 135 juta. Accumulation depreciation automobile sebesar 150 juta dan loss on sales fixed asset sebesar 15 juta dan di kredit automobile sebesar 300 juta. Transaksi 32 adanya mengeluarkan dividen yang akan kita bayarkan kepada para pemegang saham dengan harga 7.500 per lembar saham. Yang perlu kita hitung pada informasi awal di soal, kita akan mengisi pada jurnal GJ di debit dividen sebesar 285 juta dan di kredit dividen payable sebesar 285 juta. Di transaksi 33 adanya pembelian barang pada PT Adi Canggih sebesar 128.040.000 yang akan kita isi pada purchase journal bagian depreciation PT Adi Canggih di debit merchandise inventory sebesar 116.400, di fade in 11.640.000 dan di kredit akun payable sebesar 128.040.000. Lalu kita perlu mengisi pada inventory card sesuai dengan jenis barang yang dibeli dengan jumlah unit dan harganya.
Nah, pada transaksi terakhir yaitu transaksi 34 adanya bukti kas keluar pembayaran sewa konter untuk jangka 2 tahun sebesar 72 juta yang akan kita masukkan pada CPJ dengan description pembayaran sewa di debit prepaid rent sebesar 72 juta di kredit cash in banknya sebesar 72 juta. Setelah semua transaksi sudah terjawab, kita pada akhirnya menemukan, setelah membuat ledger, kita bakal menemukan seperti ini untuk akun receivable schedule-nya bertotal 694.078.000, akun payable schedule-nya sebesar 690.030.000, sedangkan untuk merchandise inventory per Desember 2014 sebesar 378.600.000. Lanjut pada adjusting entries-nya memiliki balance sebesar 235.590.575 perak. Seperti ini untuk jurnal penyesuaiannya. Mohon maaf, hanya sekilas saja. Kita langsung pada worksheet. Di worksheet, detail balance-nya memiliki balance sebesar 11.572.360.000 di debit maupun di kredit. Untuk adjusting entries-nya sebesar 235.590.575. Untuk adjusted real balance-nya 11.631.375 perak. Income statement-nya sebesar 3.919.000 dengan selisih 566.201.175. Dan di statement of financial position-nya di debit sebesar 8.255.932.550 dan untuk di kreditnya 7.687.731.375 dengan selisih 568.201.175. Selesai sudah presentasi kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.